I'm changing over in the moonlight. Selamat berjumpa kembali bersama saya Edi Sundoro bosku, yang akan mengajak Anda di video kali ini untuk berkeliling di bagian inner maupun outer lane service route dari sirkuit MotoGP Mandalika. Dan sangat terasa mulus sekali untuk bagian pengaspalan layar pertamanya. Nantinya di bagian inner maupun outer lane service route akan dilakukan pengaspalan 2 lapis katanya bosku. Kita tunggu untuk pengerjaan di bagian inner maupun outer lane service route-nya. Untuk jalur yang kita lewati kali ini bosku merupakan bagian inner lane service route dari trek lurus seperti yang kita ketahui bersama, dan sangat banyak juga para pencinta MotoGP sangat tahu fungsi daripada inner maupun outer lane service route yang sebagai salah satu jalur mobilisasi para tim kru MotoGP maupun ofisial nantinya atau penyelenggara ketika ada event. Dan untuk disampaikan kembali kepada bosku bahwa jalur khusus kawasan yang diperuntukkan di sirkuit MotoGP Mandalika yang akan bisa menjadi jalur umum ketika tidak ada balapan, yaitu bagian inner maupun outer lane service route-nya. Untuk bagian outer lane bisa digunakan menuju area destinasi wisata yang berada di sekitar sirkuit MotoGP Mandalika. Sedangkan untuk bagian inner service route atau kita sebut sebagai bagian lintasan dalam nantinya akan dipergunakan sebagai akses mobilisasi para wisatawan atau pengunjung yang menginap di dalam tengah sirkuit, karena di bagian tengah sirkuit nanti akan terbangun resort maupun hotel yang sangat mewah. Tentunya progres pengerjaan untuk semua bagian lintasan sirkuit MotoGP Mandalika dikerjakan secara paralel, tidak hanya untuk menyambungkan area outer maupun inner lane yang masih terputus di bagian trek ke-14 menuju tikungan ke-17. Tentunya terus dikerjakan untuk menghamparkan material gravel, pemasangan pagar pembatas, terus untuk area rumput dan sebagainya terus dilakukan pengerjaan untuk dapat diselesaikan, karena direncanakan di akhir bulan Juli sampai dengan awal Agustus akan dilaksanakan untuk proses homologasi. Bagi bosku yang baru menemukan channel ini, terima kasih. Tentunya tetap dukung perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika, dan bila berkenan untuk membantu perkembangan channel ini cukup like, share, dan subscribe saja bosku, karena itu gratis untuk bisa terus bersemangat kita untuk mengawal bersama mega proyek nasional ini. Dan perlu saya sampaikan kembali kepada bosku bahwa untuk lebar inner maupun outer lane service route dari sirkuit MotoGP Mandalika yaitu 12 meter, namun ada beberapa dilebarkan karena memang akan diberikan untuk safety ban-nya. Walau diperuntukkan untuk jalur umum untuk bagian inner maupun outer lane service route dari sirkuit MotoGP Mandalika, namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali kepada bosku bahwa regulasi tentunya sudah ditetapkan nantinya untuk jenis kendaraan yang bisa melewati di area inner maupun outer lane sirkuit MotoGP Mandalika ketika tidak ada event. Untuk bagian track lane-nya sudah jelas bahwa tidak bisa diakses untuk siapapun terkecuali ketika ada balapan, itu pun khusus untuk para pembalap dan motor balapnya bosku tentunya ya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa sirkuit MotoGP Mandalika tidak sembarangan untuk bisa diakses untuk bagian track lane atau lintasan utamanya. Perlu saya tegaskan kembali kepada bosku bahwa perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika hari demi hari terus menampakkan hasil yang sangat signifikan. Tentunya terus kawal mega proyek nasional ini, bentuk kecintaan kita terhadap negeri dan bentuk perhatian kita terhadap pembangunan nasional. That ass like you want it, girl. Down low, front it,
kiss me now. She said, I wanna feel something. Ada beberapa hal yang juga sering dipertanyakan dan masih terlihat bingung untuk para bosku. Tentunya kenapa jalan khusus kawasan atau JKKD Mandalika merupakan salah satu nama daripada sirkuit Mandalika itu tersendiri. Disebabkan memang konsep pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika tidak seperti konsep sirkuit konvensional yang tertutup, yang begitu banyak gedung, bahkan untuk grandstand serta tribunnya itu permanen. Berbeda halnya dengan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika tidak menggunakan tribun permanen namun menggunakan sistem bongkar pasang, akan dipasangkan sebelum acara berlangsung nantinya. Ketika acaranya sudah selesai maka akan dibongkar atau dilipat kembali. Contohnya bisa dilihat bosku di konsep untuk tribun di sirkuit Kanada. Tentunya akan seperti itu, tampaknya terbuka, seperti ada tangga-tangga bosku untuk duduk-duduk nantinya untuk bisa menonton para rider kesayangannya. Seperti konsep awal yang sudah banyak diberitakan, tentunya para pengempu ETDC dan MGPA sudah menyebutkan bahwa sirkuit MotoGP Mandalika merupakan sirkuit jalan raya yang memang sengaja dibuatkan model jalan raya atau jalan khusus kawasan, tidak seperti jalur sirkuit yang berada di Monaco. Tentunya yang jalan yang lama dipergunakan menjadi sirkuit, itu bedanya. Tapi di Indonesia dibangun dari awal dengan konsep safety atau keamanan untuk para rider itu sudah sangat layak, udah punya standar FIM, di mana memang ada area gravel, ada area run off, terus ada area curve dan sebagainya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Semoga saja apa yang saya sampaikan kepada bosku, di mana fungsi inner maupun outer lane service route dari sirkuit MotoGP Mandalika sebagai jalur khusus kawasan yang nantinya akan bisa siapa saja mengakses daripada jalur yang dua ini, baik di luar maupun dalam sirkuit MotoGP Mandalika. Tentunya bosku terus mari bersemangat untuk mengawal mega proyek nasional ini, karena sirkuit MotoGP Mandalika ini bosku milik kita semua. Hanya saja Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, tepat sekali di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, diberi mandat dan amanah untuk dapat mengelola sirkuit MotoGP Mandalika menjadi salah satu destinasi wisata yang akan mengembangkan perekonomian di kawasan Pulau Lombok tentunya, di mana sirkuit MotoGP Mandalika ini juga akan berdampak banyak juga untuk perekonomian atau destinasi wisata di bagian seluruh Indonesia. Karena tidak hanya destinasi yang berada di sirkuit MotoGP Mandalika atau kawasan Pulau Lombok dan Nusa Tenggara Barat yang akan dapat promosi, tentunya semua destinasi wisata yang berada di seluruh Indonesia akan dipromosikan bosku nantinya di para pelancong, tentunya para wisatawan mancanegara, untuk dapat juga mengunjungi daerah-daerah para bosku yang indah dengan begitu banyak beragam suku bangsa di Indonesia. Ini menjadi sebuah daya tarik di mana Indonesia sangat begitu beragam untuk adat istiadat, terus di mana keindahan alamnya begitu eksotik tentunya bosku. Ini menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia bila mengelola sumber daya alamnya, keindahan alamnya serta budayanya menjadi potensi besar untuk mendapat devisa tentunya bosku. Dan saya akhiri kata, bilahil sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tapi asih, dan sampai jumpa di review pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika selanjutnya. Town to town, from London
London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.